Sepertinya tadi malam bukan Persib yang Papa kenal ya, cara bermainnya. Dan akhirnya Persib mengakui kekalahan dari Ratchaburi 0-3 di laga pertama 16 besar ACL2. Papa Tola tadi malam nggak bisa langsung untuk membuat video review matchnya karena memang rasanya masih tidak percaya atas kekalahan Persib, dan video ini kita tag di pagi hari ya, di hari Kamis tanggal 12 Februari sekitar pukul 7.27 menit. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjut review match antara Ratchaburi versus Persib Bandung, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe video-video Papa Tola ya. Sobat Papa Tola, jadi kalau melihat cara bermain dari Ratchaburi yang bisa mengalahkan Persib sampai 3-0, ini menurut Papa Tola agak sangat sulit untuk bisa lolos ke fase 8 besar karena berarti harus menang berapa? Harus menang 4-0 ya nanti di Bandung. Walaupun semua hal masih bisa terjadi. Kita lihat tadi malam yang paling tidak biasanya itu adalah aliran bola ya, transisi bola, transisi permainan yang nggak semulus biasanya. Terus defendernya terutama Dewangga kok kewalahan sekali nih. Kewalahan sekali menghadapi pemain-pemain Ratchaburi. Di samping itu Papa Tola nggak melihat Bojan Hodak yang harusnya punya intuisi, punya kemampuan cepat dalam melakukan pergantian pemain. Tadi malam sangat lambat sekali. Dan kemudian juga skill individu penyerang Persib nggak ada yang jalan ya. Akhirnya kreativitas nggak muncul di saat buntu melakukan serangan. Nah, kalau memang seperti ini gimana kira-kira untuk comeback nanti sewaktu bertanding di GBLA? Walaupun semua kemungkinan masih bisa terjadi ya. Tidak ada yang tidak mungkin walaupun sangat berat. Jadi memang sangat butut lah permainannya tadi malam. Jelek sekali dari back, tengah, depan. Ya, yang bagus tadi malam salah satunya penjaga gawang Teja Pakualam. Kalau enggak bisa lebih dari 3 bobolnya ya kan. Sejak gol pertama di menit keempat ya, ini kayaknya ada kesalahan antisipasi nih dari strategi Ratchaburi. Kalau Papa lihat dari sisi kiri mudah sekali dimasuki ya. Terus tengahnya Tom Hai, kemudian Eliano juga kok kayak bingung gitu untuk mencoba mengalirkan bola dan menciptakan kreasi. Nah, Andre Jung juga sebagai striker nggak keluar ya permainannya. Walaupun kemudian masuk juga Sergio Castel, masuk si Ramon, sama aja. Palingnya agak bagus si William Barros lah ya. William Barros masih punya peluang. Walaupun nanti di GBLA bisa membalikkan keadaan, itu bukan sesuatu hal yang mustahil dalam sepak bola ya. Masih optimis walaupun memang jalannya akan sangat berat. Jadi apa ya, itulah dia ternyata perbedaan kelas ya, bermain di Liga Indonesia dengan kemudian bermain di level Asia. Walaupun ini Ratchaburi adalah dari ASEAN, tapi skillnya kan sudah di Asia ya. Ya, bayangkan kalau seperti ini permainannya akan sangat sulit nanti di leg kedua. Jadi kalau memang Persib bisa menang ya lebih dari 3-0 atau 4-0 baru bisa lolos untuk ke babak 8 besar. Nah, di babak 8 besar kalaupun menang ya, ini sudah menunggu nanti pemenang dari Pohang ataupun Gamba Osaka. Jadi akan semakin berat, akan semakin terjal jalan di Piala AFC League 2 ini. Jadi kalau tadi malam semua lini tidak jalan, itu salahnya di mana gitu kira-kira. Ya kan? Nggak berkembang. Kalau Papa lihat pertama adalah sepertinya pemain-pemain Persib ini terkejut ya dengan cara bermain Ratchaburi. Terkejutnya seperti ini, ketika Persib mencoba mengembangkan permainan dengan bermain lebih cepat, namun kemudian misalnya momentum serangannya gagal, bola kembali dikuasai oleh Ratchaburi. Nah, Ratchaburi langsung menurunkan tempo permainan dulu. Dia delay dulu lebih lama sehingga
aura cepatnya atau semangat atau fight-nya Persib mereda lagi. Ibarat kayak main volley gitu. Ibarat kayak main volley, salah satu tim lagi dapat poin terus, ya katakanlah 3 poin berturut-turut. Itu pelatih lawan langsung minta time out. Nah seperti itu, jadi kan reda lagi nih semangatnya atau gasnya. Nah di situ kemampuan Ratchaburi Bapak lihat. Jadi mereka tidak mau terpancing ritme dari Persib. Jadi kalau mereka yang kuasai bola diturunkan dulu temponya, baru kemudian mereka build up lagi. Nah jadi akhirnya Persibnya nggak bisa memainkan karakternya sendiri. Nah di sini keberhasilan dari Ratchaburi untuk kemudian bisa mengatur tempo permainan. Di samping itu memang kita lihat bagaimana cara bermain individual pemain-pemain Ratchaburi, khususnya Denilson memang sangat-sangat merepotkan sekali ya, sangat merepotkan. Itulah namanya kualitas striker memang, dan itu yang tidak dimiliki oleh Persib tadi malam. 3 striker diturunkan, 3-3-nya memang benar-benar di bawah gaya bermain Denilson. Andre Jung, Ramon Tangkiu main, Sergio Castel main. Kalau Sergio oke lah, mungkin karena ini baru debut, apalagi debut sudah dalam posisi tertinggal, bebannya sangat berat ya. Beda hal kalau mungkin dia sudah bergabung dengan Persib lebih lama lagi, katakanlah 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, mungkin dia sudah nyetel. Nah jadi ya gimana ya, nggak ada lagi lah pembahasan yang bisa lebih detail, karena memang secara permainan Ratchaburi unggul di semua lini dan Persib sama sekali tidak mampu keluar dari tekanan itu. Nah, jadi menurut Papatola harus ada evaluasi besar-besaran dari segi taktik ya, dari segi taktikal, strategi, skema bermain dan pemilihan pemain yang tepat untuk menjalankan itu di leg kedua nanti. Semoga masih ada harapan, jangan langsung pesimis, tetap optimis walaupun memang jalannya sangat terjal sekali, tapi Persib harus tetap berusaha dan kita sebagai pendukung harus tetap memberikan doa dan dukungan untuk perjalanan Persib di ACL League 2 ini. Tetap semangat Persib Bandung. Itu ya sobatku, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video Papatola. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.